Tes satu tiga tes tes tes. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang judul Shikamaru-san Kawe Dake Janai Shikamaru-san ya, episode ke-11. Dan ya, episode ini sepertinya akan menjadi apa tuh namanya, kayaknya pemulaian daripada cerita yang flashback sih film gua, itu feeling gua ya, karena waktu itu gua ngelihat gambar-gambar yang di komunitasnya Muse itu kan ada kayak komunitas gitu di YouTube, dan ada potongan-potongan gambar tentang flashbacknya si Izumi dan flashbacknya si Shikimori. Inilah yang gue tunggu. Inilah yang gue tunggu, mamen. Flashback gitu loh. Maksudnya Shikimori itu sebenarnya ditunggu itu semua flashback ya sebenarnya apa? What happened in the past? Apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu loh. Itu yang kita tunggu sekarang. Come on man. Gitu. Jadi ya apa tuh namanya? Langsung kita mulai lah. Episode sebelumnya itu ini ya, kayaknya episode sebelum itu kayak filler. Jadi kayak ya apa tuh, festival olahraga, lari-lari, maraton gitu ya kalau nggak salah. Dan itu membuktikan bahwa pertemanan mereka itu pertemanan yang sehat. Circle mereka tuh circle sehat gitu loh, yang saling mendukung satu sama lain. Izumi yang kayak apa tuh namanya, punya ketidakberuntungan yang buruk, ternyata dibantu sama teman-teman dan akhirnya mulai melangkah maju. Si yang rambut kuning tuh gue lupa namanya siapa gitu, dia juga awalnya kayak males atau pesimis juga gitu kan, akhirnya mulai melangkah maju juga. Itulah gunanya circle sebenarnya. Sebenarnya penggambaran kemarin itu sebenarnya bisa jadi apa ya, hal yang bisa lo ambil juga untuk menentukan circle yang baik itu adalah circle yang bisa membuat lo untuk maju, sebenarnya kayak gitu. Tapi ya episode kemarin itu contohnya kayak filler doang sih, tapi ya sudah lah ya. Dan sebenarnya gue penasaran banget sama episode ini asli. Gue pas pertama kali gue ngelihat gambar yang dikirim sama Muse itu, gue penasaran. Wah, flashback nih, penasaran gue anjir sumpah. Gue pengen tahu Izumi zaman dulu sebelum ketemu sama Shikimori itu kayak gimana, Shikimori sebelum ketemu sama Izumi itu kayak gimana gitu. Oke, langsung kita mulai untuk episode ke-11 nya. Oke, episode 11 kita mulai saja langsung. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini kan flashback nih karena masih rambut pendek. Oh, dia udah berangkat. Untuk Kak ya. Ya ini Izumi pas waktu flashback nih. Wow. Nah, ini yang gua tunggu cuy, sumpah. Ini yang gua tunggu. Wow, Izumi pasti kalem nih ya, kayaknya ya. Tuh, sudah terbiasa. Iya, jadi itu sumpah gua udah ngerti sih sekarang karakter Izumi kayak gimana. Jadi dia tuh kayak karakter yang gak mau ngebuat orang khawatir gitu loh sekarang itu. Ini gue tunggu Izumi sebelum dia ini loh. Sebelum dia ketemu sama Shikimori. Penasaran gak? Dia nungguin. Dia cedera ya gara-gara yang ketidakberuntungan itu. Jadi Izumi pun juga pengen berteman ya. Nah ya, tapi ketidakberuntungannya dia itu malah melibatkan teman-temannya tadi. Gue udah mikir masalah kayak Izumi kayak bakal kayak gini sih. Nah tuh. Ya kan, ini sebenarnya gue tunggu loh, perasaan dimana kita tuh bisa ngelihat Izumi ketika di fase capek sama ketidakberuntungannya itu loh. Seru nih anjir. Ini best episode sih jelas. Udah pasti bakal jadi best episode sih. Karena ini gue tunggu cuy. Anjir, sama satu season anjing. Flashback. Come on man. Oh, dia sampai doa ke kuil ya. Kekuatan untuk menahan. Maka ada pahlawan yang muncul di depanku atau tidak. Nah, Shikimori lah pahlawannya gitu ya. Ah, keren anjir. Oke lah maksud gue. Pembukaannya oke sih. Flashbacknya Izumi menurut gue oke sih. Maksud gue apa tuh namanya, diri dia yang masa lalu itu ternyata cukup kalem gitu orangnya.
Boku dake ni mieteru kimi. I love you, kimi dake na. Kimi ga sarete tai. Ewa tsuruchi. Ikai shite hoshite. Iesoma ako no yo. Hanabila dama ako no te atashi mata. Somitai na onto no hanashi. Dake ja owanai. Hachimi chare mo watashi shou kara. Chikau kana? Hora nanka boku yori mo karashi mitai. Tararat. Tau. Oke, apakah masih terusan flashback atau masih kita bakal kembali ke masa depan lagi? Oke, kembali ke masa depan ya kayaknya ya. Yes. Itu malu-malu gitu lah sebagai adik gitu kan. Ya tipikal-tipikal adik cewek lah istilahnya ya. Enggak si cool banget si abang ya. Si Nichan anjing. Yang manis atau yang cool? Kamu cantik, kamu manis. Yang mana ya? Ya. Oh, kencan pertama setelah sekian lama. Oke. Jadi pengen ngajak kencan ya? Oh ya ini yang habis dia demam ya episode 9 ya kalau nggak salah ya. Hmm. Ya karena dia gak punya baju yang ini. Nanti berdebar-debar. Oh, Spa itu ini kan yang Spa itu yang ini kan yang apa? Apa sih Spa itu? Gua gak tahu aja. Oh. Hmm. Ya. Ikimas. Ya. Gak ada kayak ciuman itu doang aja. Ini kayak tempat romantis nih ya. Bukan itunya. Hmm. Ya digangguin dia. Iya. Iya, malu-malu dia. Kayak si Sukimori anjir. Dan nenek ditolak sih. Bukan itu kan muka-muka bad boy gitu ya. Tapi dia tuh pemalu orangnya. Oke, kita lebih terlihat tuh melihat sisi kakaknya nih ya. Iya. Iya. Saling gini ya. Biasa adik kakak itu begini biasanya ya.
Adik kakak itu ya itu saling kayak apa tuh namanya bahasanya tuh saling ini satu sama lain, saling menggoda satu sama lain gitu. Oh, ini si Kimaru tuh bocah ya. Oh, berarti si Kimaru tuh bocah itu ternyata apa tuh ya kan berarti bela diri ternyata dia. Oh, oke, bahkan dia bisa bela diri kan. Hmm. Michan. Hmm. Ya si Kimaru tuh dianggap itu kayak oh, dia mulai kayak ini ya, kayak kakaknya gitu. Gila maknya matanya tajam gitu. Ya lanjut atau enggak? Hmm. Ya maknya tajam gitu matanya anjir keren. Wah, si Kimaru jadi kayak pelindungnya kayaknya ya. Wah, gila. Keren. Oh, dan disebutnya kayak OG gitu ya di zaman dulu itu ternyata si Shikimori. Ya, Honto Kakui gitu. Jadi dulu itu dia tuh disebutnya kayak keren-keren kayak gitu. Cewek-cewek keren. Hmm. Jadi itu kayak tipikal cewek yang apa tuh namanya kayak siskon apa sih namanya brokon ya? Hmm. Yang sukanya sama si kakaknya. Makanya dia tuh bahkan ngikut apa tuh namanya ngikut Kak Karate pun juga karena influence dari kakaknya kan. Ya, kakaknya pun jago ya. Ya, ya kayak tipikal nggak mau kalah gitu loh. Ya, nggak mau kalah sama kakaknya sih berarti kes itunya ininya ya. Berarti sifat gak mau kalahnya itu muncul karena di develop bareng apa tuh namanya rivalitas sama kakaknya berarti ya. Hmm. Ini suara siapa ya? Suara si kakaknya suara siapa ya? Baru sadar gue anjir kayak agak familiar gitu. Kayak suaranya ini gak sih? Zenitsu gitu. Ya fix ini suaranya si Monohiro nih. Bener gak? Iya iya gak sih? Kayak nggak tau deh. Pilihanmu sendiri gitu. Maksudnya kan jangan ngikut mulu. Kan sekarang itu dia posisinya kayak ngikut ikut karate kayak gitu-gitu.
Eh, oh, dia mau minta manga sama Michan. Minta aku baca. Oh, udah tertarik dia. Oh, dipeluk. Mama Ruyo, aku akan melindungimu. Oh, ya, literally setiap kita ngeliat romance ya. So, kalau Sojo yang wholesome itu kayak gitu tuh. Five saya itu kayak gitu kayak lucu gitu. Yang wholesome kayak gitu biasanya kalau misalkan lo nonton anime-anime. Sekarang isai apa tuh isekai kan tuh. Romance school jarang yang wholesome sekarang. Nanti ada yang namanya judul Skip to Louder apa apa gitu. Itu katanya punya apa tuh dia punya five five apa tuh wholesome gitu. Ya udah nggak mau lagi ya, mau berhenti. Eh, ya sama kakak ya kakaknya gitu loh. Ah, pengen jadi cewek yang kawaii, baik hati dan keren. Oh. Gue pengen lihat deh si Kimori ketika dia ngeliat Izumi pas pertama kali ketemu ya, dia tuh ngelihat sisi kerennya dari mana. Gue penasaran deh. Sumpah, gila, sumpah flashback itu semua yang penting sih, asli. Rambutnya udah mulai panjang ya. Diet. Wah, maknya baik ya. Diriku yang kuinginkan. Oh my god. Cakep anjing rambut pendeknya si Kimori ya. Rapi dan bersih. Terbang terbawa angin dan sekarang tersangkut di pohon. Ya pada itu punggungnya udah sakit tuh. Wah. Ya dia jago lah, dia udah latihan berkali-kali, dijatuhin dijatuhin berkali-kali pas satu karate kan. Hmm. Gue sendiri pun juga nggak bisa naik itu sih, nggak bisa naik pohon gue anjir asli. Karena aku perlu tangga makanya. Kenapa dia nggak nyari tangga ya si Izumi ya? Ya udah lo pengen jadi kawaii gitu, cewek-cewek yang cute lucu. Tapi sekarang malah ya naik pohon, cewek yang lucu tapi naik pohon. Itu kan literally aja. Apa dia nggak nyari tangga gitu, minta tangga gitu sama si emang di sekolah nggak ada tangga apa? Tapi kan itu sekolah baru masuk kan, jadi dia nggak mungkin nggak tahu kali ya. Ketemu akhirnya. Ya, debut debut pengen jadi cewek cute gitu kan.
Oh, kayak dia tuh suka ya sama Shikimori yang keren kayak gitu. Hmm. Oh iya, makanya dia nggak bisa. Oh, oke, ngerti. Jadi dia tuh nggak mau ngambil resiko yang lebih tinggi karena ketidakberuntungannya itu. Makanya nggak mau manjat kan. Takutnya patah. Terus ditambah sama Ishikimori yang naik juga dan tetap berhasil setidaknya dan nggak apa-apa dia. Aku senang bisa bertemu denganmu lagi. Oh my god. Jadi mana tuh ada orang yang mengakui kekerenannya dia gitu loh. Kepada cewek barbar sepertiku. Oh, ini toh ternyata awal-awalnya. Ya jelas ya ini kan kali pertamanya. Izumi des. Itu loh asal mula dari Izumi anjir. Kan dia pas perkenalan awal juga kayak gitu kan Izumi. Menarik sih pertamanya menurut gue oke sih. Bingung. Hah? Sumpah ini Shimonohiro gak sih? Asli dah. Lipstick. Oh dia udah umur 17 sekarang. Gimana dibutuhkan untuk situasi apa saja. Hmm. Oh, cute banget isi Shikimori, oh my god. Dicocokin ya. Gak, gak jadi tadi beliin. Astaga, gue pikir ada. Ini begini ini. Jadi episode terakhir bakal ini ya. Bakal kencan di ini ya. Ih, habis ya. Masih ada. Oh, dibeliin. Oh, dibeliin waktu itu. Gila emang kakaknya keren sih. Kakak yang baik ya. Ya, berarti kakak yang support untuk adeknya untuk bisa ya apa tuh namanya bisa sesuaikan dengan apa yang dia inginkan gitu. Mengejar apa yang dia inginkan. Ngedate dengan baik kayak gitu-gitu. Kakaknya support apa tuh support di kakaknya. Keren kakaknya ya. Ta 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 ta. Kita denger lagu dulu ya. Ichida dekuna ta ta re ta re ta 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 ra ta 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 la. Mm, 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 mm.
Oke, habis ya. Ya, tadi untuk episode ke-11 daripada Shikimori-san ya. Oke, tadi untuk episode ke-11 daripada KW Dake Janae Shikimori-san. Ya, ini sebenarnya yang gue tunggu sih sebenarnya, apa tuh namanya, flashback yang menurut gue apa tuh namanya, setidaknya memberikan apa karakterisasi daripada Shikimori dan Izumi sebenarnya, gimana cara mereka ketemu di awal, bagaimana cara mereka tuh tertarik satu sama lain, bagaimana cara apa tuh sebelum mereka ketemu sebelum mereka ketemu satu sama lain, gimana mereka gitu loh maksudnya, apakah mereka kayak gimana. Dan di sini ditunjukin menurut gua cukup jelas sih ya, maksud gua nggak terlalu apa ya, nggak terlalu panjang juga nggak terlalu apa tuh namanya, juga nggak terlalu jelek juga kalau menurut gua, karena memang flashback seperti ini sebenarnya gue pinginin sih, dimana Izumi sendiri apa tuh namanya, sebagai karakter yang bukan karakter sih, sebagai orang yang punya ketidakberuntungan. Dia itu apa itu namanya ya, dia itu selalu yang namanya menahan diri gitu kesannya, gitu kan, selalu menahan diri kepada diri dia sendiri. Makanya tadi kan lu inget pas adegan di awal ketika apa tuh namanya, itu menahan diri dan memaksakan diri sih jatuhnya ya, dimana Izumi itu kan dibilang tadi kan, emaknya kan tadi si siapa tuh namanya, emaknya Izumi, dia kan ngebangunin Izumi kan, Izumi bangun gini-gini, tapi ternyata Izumi udah berangkat duluan. Artinya Izumi itu di situ sadar bahwa ketidakberuntungan itu pasti bakal menghalangi dia, makanya dia berangkat lebih pagi agar dia itu nggak telat pas ujian. Pas ujian ya, pas ujian atau pas ujian sih, pas sekolah. Makanya dia berangkatnya agak pagian, takutnya pas lagi di perjalanan tiba-tiba ketidakberuntungannya itu apa tuh namanya, menghalangi dia, setidaknya dia nggak telat kayak gitu loh. Makanya itu udah selalu menghadapi hal-hal kayak gitulah, sudah terbiasa lah. Bahkan awalnya nih pas dia ada apa tuh sepeda lewat dan dia lewat di situ, dia langsung lompat ke rumput dan agar tidak melukai si yang sepeda tadi. Jadi ini membuktikan banget bahwa Izumi itu sebenarnya selfless gitu. Dia tuh nggak terlalu peduli sama diri dia, karena dia sadar bahwa apa tuh namanya, diri dia tuh bisa membahayakan ke orang lain. Sama halnya tadi yang pas akhirnya dia mulai kayak mau berteman dengan orang lain kan, misalkan berteman sama si yang dua orang itu tuh, yang apa tuh namanya, yang akhirnya mau karya wisata kayak gimana, dibilang kayak gitu kan, mau ikut dharma wisata kan, tuh karya wisata, mau ikut dharma wisata nggak, lu mau nggak mau tim sama gua gitu. Akhirnya Izumi kan akhirnya mau nggak mau kan terima, kan namanya juga anak normal gitu kan. Izumi itu kan nggak sedepresi itu maksud gua untuk nggak mau terima teman gitu kan. Tapi kan akhirnya setidaknya kalau misalkan ada jalan ya dia pasti mau dong temenan gitu. Literally semua orang pasti kayak begitu gitu. Emang ansos banget atau kayak gimana kan, enggak. Jadi Izumi akhirnya berteman, dan akhirnya ya tadi nyatanya memang apa tuh namanya, karena ketidakberuntungannya akhirnya malah kena ke teman-temannya ini. Dan akhirnya Izumi tadi sampai kayak gini loh ternyata, maksudnya ketidakberuntungan itu akhirnya mempengaruhi orang lain juga gitu. Makanya dia akhirnya nggak bisa yang namanya apa, berteman sama orang lain, mungkin kayak gitu ya. Dan akhirnya sampai dia akhirnya masuk tuh, datang ke kuil sampai berdoa ke dewa gitu kan, untuk kalau misalkan apakah ketidakberuntungan dia itu apakah bisa hilang atau enggak gitu kan. Terus akhirnya di satu sisi dimana kalau misalkan emang nggak bisa, setidaknya kuatkan hati dia untuk bisa melalui semua itu. Akhirnya dia mohon di depan dewa deh gitu. Mungkin satu-satunya yang dikabulkan sama dewa ke Izumi ya, itu tuh mungkin yang adegan apakah nanti bakal ada pahlawan yang bakal nyelamatin dia kayak gitu kan, istilahnya lindungi dia atau menyelamatin dia, tadi ngomong ya, lupa gua. Nah, akhirnya ya Shikimori gitu kan, maksud gua yang lindungin dia gitu. Dan menurut gua apa tuh namanya, flashback ya Izumi meskipun singkat di bagian awal, itu menurut gua udah cukup sih. Menurut gua itu flashback yang oke banget, karena memang nggak bertele-tele. Tapi gue itu butuh setidaknya ya, mungkin kalau sedikit lebih panjang, mungkin apa tuh namanya, gue pengen ngeliat gitu apakah ada sisi dark daripada masa lalunya si Izumi. Karena kan Izumi itu oke lah, kita udah tahu dari episode sebelumnya juga udah pernah dijelaskan bahwa Izumi itu memang selfless atau nggak peduli sama diri dia, akhirnya lebih peduli sama orang lain. Makanya di setiap adegan dia tuh selalu ngebantuin orang lain. Ketika dia berangkatnya lebih pagi, sampai dia itu sampai akhirnya ketemu sama Shikimori kan, dia kayak ngebantuin orang nyebrang lah, bawain barang orang lah. Itu kan emang udah terlihat gitu. Nah, di sini kan apa tuh namanya, di belakang bahwa ya Izumi itu memang nggak pengen orang lain tuh khawatir. Dan akhirnya dia bilang kan pas waktu yang sama sepeda itu tuh, yang orang naik sepeda, dia bilang kamu nggak apa-apa gitu kan, kata yang naik sepeda, kata si Izuminya ya nggak apa-apa, udah terbiasa kayak gitu. Itu agar orang lain tuh nggak khawatir sama dia. Dan menurut gua
di satu sisi Izumi sendiri pun gue yakin banget pasti kesel lah, maksud gue dia tuh pasti capek lah gitu kan, makanya dia sampai datang ke kuil minta kalau misalkan gak bisa setidaknya apa tuh namanya diberikan kekuatan lah, ya kayak lu ngadepin cobaan gitu. Maksud gue kalau lu lagi berdoa atau beribadah gitu kan, ya apa tuh cobaan itu kan pasti akan berlalu gitu, tapi setidaknya kan yang lo bisa minta adalah untuk coba apa tuh cobaan sih apa tuh namanya sesuatu hal yang bukan suatu hal sih namanya kayak kemampuan untuk bisa bersabar melewati cobaan ini. Itu yang harus lu minta, itu biasa kalau lagi doa nih, itu lagi ada ujian misalkan cobaan lu, misalkan ada suatu hal di mana lu akhirnya lagi ngedown banget, misalkan lu kayak gak diterima kerja atau misalkan lu dipecat atau kayak gimana gitu kan, atau mungkin lu ada suatu hal lain diputusin misalkan, itu kan cobaan tuh ya kan. Ya cobaan itu biar itu berdoa dulu cobaan itu biar semoga biar berlalu, tapi kalau misalkan gak berlalu kan kayak Izumi gitu kan, jadi diberikan kekuatan atau kesabaran lah untuk menghadapi cobaan ini. Nah itu Izumi itu doanya kayak gitu, bagus sih kalau menurut gue ya. Dari kira di akhir dia kira minta untuk kalau misalkan apakah ada pahlawan yang bakal nyelamatin dia, ya Shikimori gitu kan. Dan menurut gue flashback Izumi oke. Nah untuk flashback Shikimori di sini menurut gue juga cukup bagus. Menurut gue malah lebih lengkap Shikimori ya dibandingkan Izumi. Maksud gue Shikimori lebih apa ya, lebih bukan tuh Shikimori itu bukan cuma kayak tentang ketidakberuntungan kayak cuma Izumi. Kan Izumi itu dibuat pendek karena memang flashbacknya itu berhubungan dengan ketidakberuntungannya itu. Kalau Shikimori itu ada hubungannya dengan kakaknya juga. Dia itu karakter yang waktu bocah nih ya, dia tuh karakter yang memang selalu ngikut sama kakaknya, selalu ngikut kayak tipikal orang yang masih belum bisa nentuin tujuan dia lah, kayak gitulah. Adik gua pun kalau mas gue, adik gue sekarang udah kelas 6 ya, mau masuk kelas 6, dia tuh selalu ngikutin gue. Maksud gue kayak ketika gue nggak mau kemana dia nggak mau kemana, ketika gue mau jalan ke sana dia mau ngikut, minta beliin apa atau kayak gimana. Jadi bener-bener kayak tipikal orang anak kecil ya, yang dimana dia itu masih selalu ngikut lah, intinya kayak gitu. Dan menurut gue itu satu hal yang wajar Shikimori untuk bisa ikut sama kakaknya, makanya dia berlatih karate karena dia pengen ngikut ke kakaknya gitu. Tipikal anak-anak yang masih mau ngikut-ngikut aja gitu. Dan akhirnya sampai akhirnya pas mau lulus, oke dia omongin sama si kakaknya pengen berhenti karate gitu kan, pengen berhenti karate. Dan akhirnya lah kakak kok berhenti karate padahal udah juara dan lain-lainnya gitu kan. Dia pengen melakukan apa yang dia inginkan juga, pengen mencoba hal yang lain lah, intinya kayak gitu kan si kakaknya. Nah Shikimori akhirnya ketemu lah tuh apa yang hal yang dia inginin adalah untuk menjadi cewek yang imut, cewek yang cute gitu, cewek yang feminim kayak gitu, yang berbeda dengan diri dia yang sebelumnya yang suka karate, barbar kayak gitu kan. Dan apa tuh cewek-cewek itu cowok-cowok pun juga nggak dalam pikiran Shikimori, cowok-cowok itu nggak suka cowok-cowok tomboy kayak Shikimori gitu. Nah akhirnya dia mencoba lah tuh untuk menjadi cewek-cewek imut, pakai baju imut dan lain-lain, berlatih. Udah jadi kurus, imut mukanya, mungkin dia juga perawatan juga, rambutnya dipanjangin. Akhirnya sampai ke momen dimana dia ujian masuk tuh, akhirnya ketemu sama Izumi di situ, ketemu Izumi. Nah Izumi tadi nungguin untuk apa tuh namanya ngambil kertas ujiannya itu. Nah di posisinya itu sekarang adalah, tadi gue bingung sih dimana Izumi tuh kenapa dia tuh nggak ngambil tangga, soalnya apa tuh namanya ya itu coba jawabannya itu sih. Oke lah, alasan Izumi kan kenapa dia nggak naik pohon ya, itu karena dia tuh nggak mau ranting pohonnya copot patah kan. Dia tahu sendiri dia tuh udah pengalaman banget lah masalah ketidakberuntungannya dia gitu kan. Maka dia tuh nggak berani naik karena takutnya ketika dia jatuh dan akhirnya dia nggak bisa ikut ujian gitu lah. Makanya apa tuh namanya dia nggak mau ngambil resiko itu gitu. Makanya dia nungguin si kakeknya aja untuk ngambil tangga mungkin ya, atau apa gitu. Gua nggak tahu sih kakeknya tadi mau ngapain, balik kayak ngambil tangga sih feeling gua. Dan apa tuh namanya, kenapa nggak Izumi aja ngambilin, itu sebenarnya gue bingung gitu. Izumi kenapa lu nggak ngambil tangganya, itu doang sih gue pertanyakan gitu kan. Dan akhirnya si Shikimori-nya yang akhirnya naik gitu kan, Shikimori yang naik. Dan akhirnya ya tadi itu menjadi kayak gue udah rapi tuh pakai baju imut-imut kayak gini kok malah gue di depan orang lain malah manjat kayak cewek barbar gitu kan, cewek yang manjat pohon gitu. Maksudnya ya apa tuh ya, itu apa tuh dalam perspektifnya Izumi kan beda, bukan tentang ceweknya tapi tentang Shikimori yang ngebantuin dia untuk bisa ikut ujian gitu kan, berterima kasih kan. Makanya si Izumi pas mereka ketemu lagi berterima kasih, dan akhirnya dia apa tuh bahagia ketemu sama Shikimori karena apa tuh namanya tingkah barbarnya dia ini, yang dianggap sama Shikimori tingkah barbar ini yang naik pohon ini, itu melamatkan dia masuk sekolah sama dan Shikimori juga nggak apa-apa ketika dia naik pohon, nggak terjadi apa-apa sama dia gitu. Dan menurut gua apa tuh namanya ya, itu momen yang menurut gua
benar-benar gue tunggu banget sih. Maksudnya pertemuan yang memang bukan cuma tentang sebuah pertemuan, tapi tentang apa yang menjadi permasalahannya Izumi dan apa yang menjadi permasalahannya Shikimori tentang tomboynya dia dulu sama tentang Izumi tentang ketidakberuntungan itu akhirnya bersatu dengan plot itu, dengan plot dimana dia naik pohon dan lain-lain. Akhirnya pertemuan mereka pertama itu menjadi apa tuh namanya, kayak accidentally mereka itu menerima satu sama lain. Izumi menerima sisi tomboynya Shikimori gitu kan, karena bakal berterima kasih dan bahkan kayak beruntung atau bahagia dia ketemu sama Shikimori. Di satu sisi si Izumi apa tuh namanya, di sisi Izumi itu Shikimori itu ngambilin kertasnya itu gitu kan, kertasnya itu, dan akhirnya bisa selamat masuk sekolah gitu, bisa selamat ujian dan akhirnya masuk ke sekolah. Dan menurut gue mereka berdua itu pertemuannya itu ya bagus sih kamu dia gitu sih. Mungkin tadi itu satunya kenapa Izumi lo ngambil tangga anjir, itu gue bingung sih. Maksud gue why gitu loh. Maksud gue oke lah di situ kakeknya kan udah punggung gitu kan, maksud gue udah punggung gitu kan. Kenapa lu nggak kakek di mana tangganya, ditunjukin lah gitu misalkan ya kan, maksud gue. Tapi ya nggak apa-apa sih, mungkin kakeknya tadi mau ngambil tangga, tapi kan di situ kan si apa tuh namanya, si Izumi kan juga baru ujian kan ya, dimana lu masuk sekolah pun lu pasti nggak tahu tempatnya di mana kan, maksud gua apa tuh namanya, sekolah baru yang belum lu explore, lu nggak tahu tempatnya di mana. Dan kakeknya pun juga jalannya lama kan tadi, inget gak, kakeknya pun juga jalannya lama gitu. Berarti ya apa namanya, harusnya tadi si Izumi si feeling gua sih ngikutin kakeknya tuh ngambil tangganya berdua tuh kotong gitu. Tapi ya sudahlah, itu ya nama juga anime ya, maksud gua memang sisi yang difokuskan bukan di sana. Sisi yang difokuskan itu adalah Izumi tuh nggak mau naik karena memang dia takutnya terjadi suatu hal sama dia ngerti banget tentang ketidakberuntungannya dia, dan akhirnya takutnya batangnya patah dan dia jatuh dead gitu, maksud gue bisa terluka dan akhirnya dia gak bisa ikut ujian. Dia gak mau ngambil resiko itu, dan Shikimori yang naik, Shikimori tapi turun dengan selamat juga, dan dia bahagia lah ketemu sama Shikimori, dia bisa selamat ikut ujian dan lain-lain. Dan ini flashback yang gue benar-benar tunggu, tapi ya meskipun ada kekurangan itu ada tadi, dimana apa tuh namanya, si Izumi itu flashbacknya tuh kurang lebih gue tuh pengen lebih jauh dikit lah, maksudnya lebih banyak durasinya untuk flashbacknya Izumi. Terlalu singkat sih, cuma di bagian awal sebelum opening. Setidaknya habis opening setidaknya ada dikit lagi lah, maksud gue apakah dia ada struggling, apakah teman-teman dia itu ada yang menolak dia karena ketidakberuntungannya itu. Mungkin itu nanti di masa depan ya, feeling gue ya, itu mungkin untuk plot-plot di masa depan, gue nggak tahu kan. Biasanya kan memang plot kayak gini kan emang cerita seriusnya itu ada di flashback kan. Karena cerita Shikimori sama Izumi sekarang itu secara garis besar itu udah sama dengan udah kayak hasil daripada sebuah pertemuan. Izumi sama Shikimori itu udah pertemuan, udah jadi pacar gitu, udah saling suka, udah sama dengan, tinggal ada plus ke kanannya. Nah cerita serius itu adalah yang sebelum sama dengan gitu kan, sebelum perjumlahan ini ya gitu. Apa tuh namanya, ya tentang flashback inilah maksud gua. Makanya ini yang gua tunggu, dan menurut gua ini bagus sih flashbacknya. Menurut gua ya oke lah, maksud gua ya, pertemuan mereka menurut gua cukup membuat gua apa ya, satisfying lah gitu. Cuma flashbacknya Izumi aja yang menurut gua masih kurang sih kayak gitu. Oke, segitu aja untuk episode ke 11 daripada Shikimori-san ya. Episode minggu depan akan menjadi episode terakhir, dan episode minggu depan akan menjadi kencannya Shikimori dan Izumi. Nah gua nggak tahu nih kencannya Shikimori sama Izumi bakal kayak gimana adegannya, apakah isinya tuh kencan semua atau bakal lebih sisinya itu kayak lebih emosional atau kayak gimana, lebih wholesome gitu kan. Karena dari si M nya sendiri tadi iklannya itu kan ada adegan ciuman kayak gitu, itu suka sih gua ya. Itu deh ya. Oh ya, salah satu lagi tadi si kakaknya itu support banget orangnya, gila mantap kakaknya ya, benar support banget orangnya. Adeknya dia tahu bahwa adeknya itu punya suatu hal yang dia inginkan tadi, makanya pengen jadi imut, pengen jadi cute di depan pacarnya, dan kayak disupport tadi sampai dibeliin lipstick yang si Shikimori inginkan. Itu kakaknya support banget sih. Apa tuh tipe kakak yang baik itu ya, kayak kakaknya Shikimori. Emaknya pun juga baik. Emaknya tuh kayak beli tuh makain baju yang imut kayak gimana. Terus tadi kan mata itu kayak tajam banget sih matanya emaknya Shikimori, anjir keren sih. Mungkin tuh ada orang yang bakal jadiin waifu, itu emaknya Shikimori bakal jadi waifu tuh, yakin gua. Tapi ya sudahlah. Itu aja untuk episode ke-11 ya. Sampai jumpa minggu depan di episode terakhir untuk Shikimori-san kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih.